Sobat Dok Dadar, selamat datang kembali di salah satu program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, Dok Dadar, Dongeng Daring dari Runo. Hari ini kita sudah ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Kita akan menelusuri sejarah di Sukoharjo. Mari bersama-sama kita menelusuri buku tentang Sukoharjo. Dalam buku ini diceritakan kisah tentang terjadinya Desa Jatisobo. Kiai Khotib Imam membuka hutan jati angker hingga akhirnya berdiri Desa Jatisobo. Yuk kita temui penulisnya untuk mengetahui kisah ini lebih dalam. Terima kasih Pak sudah berkenan menerima tim Dok Dadar dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Ya, sama-sama ya. Dalam buku Bapak, sosok Kiai Khotib Imam ini begitu hidup dan syarat akan makna. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana Bapak akhirnya menemukan cerita ini dan apa yang mendorong Bapak untuk kemudian menuangkannya ke dalam buku? Ya, sebelum menjawab cerita yang penuh inspirasi Muhammad Imam ini, saya harus kembali dulu ke kenapa saya menulis ini ya. Itu saya diilhami oleh tayangan di Metro TV, itu ada tayangan Kikendi, mungkin masih ingat ya. Itu sering menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi. Nah, saya bercita-cita untuk masuk dulu itu pengen gitu, tapi berpikir apa ya yang bisa, cerita apa yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa cerita tutur itu belum disentuh. Cerita tutur belum disentuh, banyak yang mengabaikan itulah. Kalau ini tidak ada yang peduli, ini akan punah. Nah, itu yang salah satu yang mendasari kami. Kenapa saya menulis salah satu cerita Imam Khotib itu menjadi salah satu bagian dari 9 cerita rakyat Sukoharjo. Nah, salah satunya adalah Kiai Imam Khotib itu. Lalu kalau di buku Bapak, Kiai Khotib Imam ini digambarkan sebagai sosok yang religius dan berpengaruh. Sebenarnya bagaimana perjalanan hidup beliau hingga akhirnya bisa dikenal luas di kalangan masyarakat, bahkan dikenal di kalangan istana, Pak? Ya, jadi memang Muhammad Imam ini sejak mudanya tinggal di Gumbang. Nah, Gumbang sekarang itu memang desa yang bersejarah. Di situ ada sosok pemuda Muhammad Imam ini yang mempunyai talenta di bidang keagamaan. Dia fasih tentang ilmu agama dan ini daya tariknya sering diundang untuk berceramah tentang ilmu agama. Ini kemana-mana di lingkungan Kasunanan Kartosuro sana ya. Nah, itu akhirnya berita ini sampai ke istana. Nah, istilahnya kan kalau ada sosok baru, anak muda dan paham agama, itu menimbulkan hal yang daya tarik bagi Sinuhun Pakubono II saat itu. Makanya kemudian dia memerintahkan punggawanya untuk mengundang, datang ke rumahnya Muhammad Imam ini di Gumbang. Berarti kemudian Kiai Khotib Imam ini baru setelah itu menjadi ulama di istana ya Pak? Ya benar. Jadi sebelumnya sempat ada ketakutan dalam diri Muhammad Imam ini. Ya, bayangkan saat itu seorang pemuda desa, tiba-tiba ada punggawa keraton datang. Yang terpikirkan oleh dia adalah kesalahan apa yang saya perbuat. Kenapa saya bisa dipanggil ke istana? Nah, itu yang jadi waktu perjalanan ke keraton itu dia sudah arti rencak istilahnya. Tapi ternyata di luar dari prediksi pemuda ini, Muhammad Imam ini ternyata justru di situ akhirnya
Sinuwun Pakubono mengutarakan ketertarikannya pada sosok pemuda yang ahli agama ini. Akhirnya justru anugerah datang, dia diangkat menjadi ulama Istana Kartosuro dan mendapat gelar kotib. Makanya sejak saat itu dia mendapat panggilan Kiai Imam Kotib. Kiai, ya betul. Kiai Kotib Imam, ya betul. Karena gelarnya dulu ya, Kiai Kotib Imam. Khotib. Ya, itu gelar dari Sinuwun. Iya. Setelah beliau menjadi ulama istana, kemudian ada masa di mana beliau itu memilih untuk meninggalkan lingkar istana dan kemudian beralih menjadi pembuka hutan hingga akhirnya membuka desa Jatisobo. Ya, ini sebenarnya kita harus kembali kepada sejarah Kartosuro. Nah, itu tidak serta-merta bahwa Kiai Kotib Imam tadi langsung siar agama, tidak. Tapi itu bermula dari kejadian yang menjadi sejarah hitam Mataram. Itu ada pemberontakan Raden Mas Garendi yang terkenal, kalau mungkin masih Mbak Waro ingat, itu adalah Geger Pacinan. Nah, peristiwa itu adalah yang memicu nanti akan pengembaraan Kiai Imam ini. Jadi ketika terjadi pemberontakan itu, Sinuwun sempat lari mengungsi ke Ponorogo. Nah, dalam perjalanan itu ada juga Kiai Kotib Imam ini. Tetapi saat itu kan memang huru-hara ya. Chaos gitu ya. Nah, chaos betul. Nah, ini akhirnya terpisah. Nah, jadi Sunan bisa ke Ponorogo, sementara ini tertinggal di lingkungan Kartosuro. Ya gitu, harus mulai dari situ. Kemudian setelah beliau itu meninggalkan lingkar istana, di dalam cerita Bapak juga beliau itu Kiai Khotib Imam mendapatkan petunjuk melalui mimpi tentang hutan yang berada di timur Bengawan Solo. Sebenarnya apakah ada makna tersendiri dari mimpi itu dan apa efeknya terhadap kehidupan Kiai Khotib Imam selanjutnya setelah mendapatkan wangsit atau mimpi? Iya, wangsit ya. Itu tadi ini melanjutkan tadi, jadi setelah terpisah dari rombongan Sinuwun, nah itu akhirnya Kiai Imam juga berpikir apa yang bisa saya perbuat. Nah, kebetulan dia kan seorang ahli agama. Nah, dia berpikir bahwa pengabdian itu tidak harus melulu di lingkungan istana, tetapi di masyarakat pun mengabdi bisa. Akhirnya dia memutuskan untuk siar agama. Jadi dia melakukan siar agama, dan karena memang dia begitu karismatik, rendah hati, tetapi banyak ilmunya dan juga sakti, banyak pengikutnya. Nah, itu seiring dengan perjalanan waktu, dia akhirnya berpikiran bagaimana kalau dia ingin mencari tempat. Nah, itu tadi yang akhirnya dia mohon petunjuk Tuhan untuk di mana dia bisa mendirikan sebuah tempat itu. Akhirnya di dalam mimpi mendapatkan wangsit untuk dia pergi ke timur Bengawan Solo. Nah, di situ ada petunjuk untuk ke sebuah hutan jati. Tetapi begitu keinginan itu diutarakan kepada para pengikutnya, mereka semua ketakutan. Karena dengar-dengar hutan jati itu dikenal angker ya Pak? Betul, nah, betul. Tidak, kalau zaman dulu ya namanya angker itu ya angker betulan. Nanti istilahnya jalmo moro jalmo marti. Jadi betul itu tidak yang berani. Tetapi saran dari para murid untuk jangan pergi ke hutan jati itu tidak mempengaruhi niat dari Kiai Khotib Imam ini. Akhirnya dia tetap ke sana. Dan terjadi memang yang sekarang jadi hutan jati itu, yang sekarang jadi Jatisobo itu memang dulu memang angker lah. Ketika beliau sedang memasuki kawasan itu pun, itu sudah istilahnya para penghuni rimba itu sudah jati ini sudah menyerangnya dulu. Nah, tetapi dia tidak gentar. Berarti menyerang secara spiritual ya? Ya betul, secara spiritual. Jadi tidak kasat mata. Tapi sudah karena seorang kiai, dia dibekali juga ilmu kanuragan dan ilmu kesaktian spiritual tinggi, dia bisa merasakan ada hawa yang jahat yang sudah begitu dia datang sudah menyerang. Nah, tetapi dia tidak menyerah. Dia tetap jalan terus mencari. Di situ ada pohon jati yang paling besar. Dia berpikir inilah pusat inti dari kekuatan gaib atau yang tidak kasat mata itu di situ. Nah, justru dia akhirnya bertapa di situ. Nah, di saat bertapa itulah tidak kasat mata, tetapi
sebetulnya terjadi perkelahian antara raja dari penghuni Alas Jati tadi dengan Kiai Imam Khotib. Tapi perkelahiannya itu secara spiritual. Ya, tidak kelihatan. Nah, akhirnya dan seiring dengan itu, seiring dengan apa yang dilakukan saat Kiai Imam Khotib sedang membersihkan kawasan itu sejarah sudah dari Kartosuro sudah pindah ke Solo. Nah, itu yang duduk di situ sudah PB3. Nah, kebetulan baru pembuatan keraton butuh kayu banyak. Berarti awal berdirinya keraton ya, berarti keraton Surakarta. Betul. Nah, itu membutuhkan kayu jati banyak. Nah, kayu yang terkenal di samping Donoloyo yang itu tadi yang di timur Bengawan Solo. Nah, tetapi para abdi dalam di keraton ini juga berpikir kalau mencari ke hutan di situ tidak berani. Tetapi begitu mendengar ada sosok kiai yang sudah berani ke sana, nah utusan ini nurut gitu loh. Oh, gitu. Kemudian apa Pak yang melatar belakangi hingga akhirnya desa ini bernama Jati Sobo? Ya, ini menarik. Jadi gini, jadi itu tadi kan terjadi perkelahian ya, Iya. akhirnya ditundukkan, akhirnya bisa kalah. Raja yang menguasai Alas Jati itu kalah. Nah, saat kalah itu kebetulan ada utusan dari Kasunanan tadi, utusan PB3 tadi ke situ ketemu Kiai Imam Khotib dan mengutarakan maksudnya kalau Sinuwun baru mencari kayu-kayu untuk keraton. Nah, akhirnya bagaimana Kiai bisa membantu. Nah, karena dia sudah menaklukkan jin tadi, sudah itu serahkan ke kami istilahnya ya. Imam Khotib bilang gitu tadi, akhirnya dia memerintahkan jin tadi untuk membawa jati-jati besar itu ke keraton. Nah, ya karena ini jin ya, jadi waktu ratusan jin mikul jati itu kan nukul, tetapi tidak kelihatan, jadi makanya tampak pohon jatinya seperti dolan dewi itu, seperti sobo itu. Berarti seperti pohon jatinya itu berjalan sendiri ke arah keraton. Ya, karena padahal itu ada jin yang ngusung istilahnya, tetapi karena sosok yang istilahnya betul tidak kelihatan, yang kelihatan pohon jatinya berjalan sendiri. Oh, itulah mengapa akhirnya desa ini dinamakan Desa Jati Sobo. Betul itu ya. Betul. Kemudian dari semua cerita tentang Desa Jati Sobo ini, pesan moral apa yang ingin disampaikan Bapak kepada generasi sekarang agar generasi sekarang terutama pemirsa bisa mengambil hikmahnya? Ya, saya bisa melihat ada yang pertama adalah tokoh yang menginspirasi Kiai Imam Khotib tadi. Itu yang pertama untuk generasi muda sekarang ya, bahwa pengabdian kepada masyarakat itu tidak harus di lingkar kekuasaan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi misalkan kalau sekarang anak-anak muda tidak menjadi TNI Polri, bukan PNS, bukan berarti tidak bisa mengabdi. Jadi bisa melalui bidangnya masing-masing bisa mengabdi. Itu ditunjukkan dengan Kiai Imam Khotib meskipun sudah terlempar dari istana, karena dia keahliannya bidang agama, dia akhirnya juga bisa istilahnya hidupnya berguna bagi masyarakat dengan siar agama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya ingin menunjukkan bahwa gini, derajat manusia itu lebih tinggi dari jin. Nah, itu tadi saya simbol Kiai Imam memerintahkan jin untuk membawa kayu ke keraton. Itu berarti dengan kata lain bahwa jin itu dengan manusia kalah. Nah, jadi jangan seperti sekarang kalau lihat hantu malah lari lah. Itu harusnya kita yang menang. Sejak zaman dulu itu harusnya manusia yang menang atas makhluk tak kasat mata itu. Jadi begitu Sobat Literasi tentang cerita Kiai Khotib Imam dari Bapak Daniel Agus Marianto. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Agus Marianto atas ceritanya yang sangat berharga. Tentunya dari cerita Kiai Khotib Imam ini kita dapat mengambil pesan moral, yaitu keteguhan, keberanian, dan pengabdian masyarakat tentunya harus terus diteruskan. Dan semoga cerita ini bisa menginspirasi kita sebagai generasi penerus. Terima kasih Bapak Daniel. Sama-sama, Halo Sobat Dok Dadar, kalau tadi kita udah mendengarkan cerita dari
Kiai Khotib Imam dari versi Legenda Rakyat Sukoharjo. Nah, kali ini saya sudah berada di Museum Radia Pustaka. Di sini tersimpan banyak naskah kuno tentang sejarah dan kebudayaan Jawa. Dan salah satu yang menarik, ada naskah yang berjudul Masjid Jatisobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh Bapak Adidas Wijaya, seorang filolog yang banyak meneliti atau mengalih aksarakan naskah-naskah kuno di Surakarta. Yuk kita ikuti ceritanya, langsung saja masuk ke Museum Radia Pustaka. Pak Adi. Mbak Faro, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Iya, Pak. udah lama gak ketemu ya. Iya. Iya. Nah, ini Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin nih Pak, saya janjian sama jenengan ya. Saya tuh sebenarnya sedang menelusuri tentang sejarah Masjid Jatisobo. Iya. Nah, kebetulan saya mendengar kalau di Radia Pustaka ini ada naskah yang berjudul Masjid Jatisobo. Iya, benar. Salah satunya ada naskah yang menceritakan Masjid Jatisobo. Mbak Faro mau tahu naskahnya? Tentu Pak, Iya. itu yang saya cari-cari. Iya, mari kita ketemu dengan Pak Toto, nanti biar dicarikan dulu naskahnya. Oke, Iya, siap. Monggo. Selamat siang Pak Toto. Iya. Ini ada tamu Mbak Saya Faro Faro, Pak, dari dari- tim Dok Dada. Iya. Oh iya. Ya, begini kedatangan Mbak Faro ke sini mau melihat manuskrip yang Ya. pernah saya latinkan dulu terkait naskah pratelan wontenipun Candi Reco, Oh iya. Patilasan, Padusan, sasaminipun ing bawah kita Kabupaten Surakarta. Oh, iya, Mungkin kebetulan ada nggih? Ada kebetulan saya Boleh saya satukan melihat? dengan alih aksaranya. Oh, alhamdulillah. Iya. Kalau boleh mungkin Sebentar, saya ya. bisa izin ya. Ya. Oh, iya. Wah, berarti sudah sekalian sama alih Alih aksaranya, aksaranya, Pak. Wah, iya. luar biasa. Biasanya kalau naskah sudah di alih aksara sekalian ada hasil Nah, alih aksaranya. Ini Iya. naskahnya, kemudian yang Ini, Pak. ini hasil alih aksaranya. Oh iya Pak, Iya. siap. Alhamdulillah ada. Oke. Ini saya taruh sini dulu ya. Ya. Nggih. Iya. Menurut saya ada pekerjaan. Nah, Oke. ada tamu tadi. Siap, Oh, iya, matur iya. nuwun Pak. Monggo Sudah silakan. di- Matur nuwun, Silakan. matur nuwun, Mas. Oke. Nggih, nggih. Nggih, Ya, siap. Nggih. ada keperluan dulu. Nggih. Iya, monggo. Matur nuwun, matur nuwun, nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Monggo. Waduh. Wah, ini kalau dilihat dari covernya kayaknya udah dari berapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun yang lalu ya Pak? Ini naskah ya atau manuskrip itu ditulis tahun 1929. Tanggal 19 Juni 1929 oleh Raden Tumenggung Mangun Nagara, yaitu Bupati Pangreh Praja Kita Surakarta. Berarti bupati pada saat itu ya, Ya, tahun 1929. 29. Ya. Jadi naskah ini sebenarnya adalah naskah hasil dari observasi. Observasi ke sejumlah 235 daerah di Sukoharjo. Khusus di Sukoharjo. Oh, khusus di Sukoharjo. Berarti ini ada yang tentang Masjid Jatisobo itu. Salah satunya ada di sini. Nomornya nomor yang masih saya ingat nomor 18. Bentar ya. Nggih. Karena kalau membuka naskah seperti ini karena keadaannya naskah sudah mengkhawatirkan, jadi harus Oh, gitu ya Pak. hati-hati. Seperti ngelus-ngelus apa nggih? Harus secara halus. Harus dibuai.
18. Ini 18, Mbak. Ini modelnya ini nomor 18. Sebentar, ini karena namanya di sini nggih, bawah founder district. Kalau ini kampung utawi dusun, masuknya dusun Jatisobo. Oh, ini dusun Jati. Dusun Jatisobo, Kalurahan Jatisobo, nggih. Kemudian ini bawah under district dan distrik, under district Triagan, distrikipun Bekunang. Oh gitu. Kalau yang di sini Pak menjelaskan Ini yang tentang apa? menceritakan terkait Ketib Iman. Ketib Iman itu yang mendirikan Masjid Jatisobo. Oh, Pak, kayaknya lebih santai kalau misalkan kita, ini kayaknya akan menjadi pembahasan yang menarik dan panjang nih. Siap. Kayaknya enak kalau kita sambil jalan-jalan mungkin Pak. Kalau dari hasil alih aksara yang jenengan latenkan ya namanya. Latinkan. Nah, dari aksara Jawa itu, isi dari naskah tersebut itu sebenarnya apa aja Pak? Mungkin bisa diceritakan? Kalau ini tadi manuskrip itu kan judulnya Serat Pratelan wontenipun Candi Rejo Patilasan Padusan sasaminipun ing bawah Kabupaten Kitol Surakarta. Tetapi di dalamnya salah satunya seperti yang panjenengan tadi sampaikan ingin mengetahui terkait Masjid Jatisobo, Iya. itu di manuskrip tersebut menceritakan. Oh, berarti Khususnya di Masjid Jatisobo itu bagian dari pratelan tersebut. Iya. Kalau misalkan di naskah kuno itu sendiri, cerita tentang Masjid Jatisobonya itu seperti apa Pak? Iya. Jadi begini, ini tadi kan masuk di Jatisobo, dusun Jatisobo. Itu diceritakan mula-mula Kiai Ketib Iman. Kalau di Jawa tulisan aksara Jawanya kan Ketib Biman, itu sastra laku, ya. Jadi seperti itu berarti seperti kalau menulis aksara Jawa itu menulis alun-alun, itu kalau aksara Jawa menulisnya alun-alun. oh Nah, seperti Ketib, disambungkan iya, seperti itu. Jadi iya. Kiai Ketib Biman itu Iya. sebenarnya Ketib dibacanya Iman, oh menurut gitu. saya. Nah, Ketib Iman itu saat itu merupakan salah satu ulama yang getol dalam syiar agama Islam, muridnya banyak. Nah, saat itu karena mengajarkan kitab-kitab Quran pada para santrinya, berkeinginan untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian sowan ke saat itu Kasunanan Surakarta yang jumeneng kan Sinuhun Pakubono keempat. Sinuhun Pakubono keempat. Jadi Ketib Iman kemudian sowan ke Sinuhun Pakubono keempat untuk memohon izin mendirikan pondok pesantren di sebelah timur Benawi. Timur Benawi itu berarti sebelah timur Sungai Bengawan Solo yang sekarang ini saat itulah. Gimana? Aduh Pak, ke saya jadi tertarik tuh. Kalau yang cerita saya dengar sebelumnya dari legenda rakyat Sukoharjo itu disebutkan bahwa Kiai Khotib Iman. Nah, tapi kalau di naskah kuno ini kan Kiai Ketib Iman. Iya. Nah, apakah sebenarnya atau Ketib Iman? nah itu sama? Sama, iya. Ketib, Khotib karena itu abdi dalam Ketib. Oh gitu, hanya mungkin beda cara penyebutannya. Iya. Dan di legenda rakyat Sukoharjo juga itu disebutkan Kiai Khotib Iman itu mendapatkan wangsit atau mimpi tentang hutan jati yang berada di Bengawan Solo, timur Bengawan Solo. Kalau di sini juga ada Pak? Gini, jadi mula-mula seperti ini. Tadi minta izin kepada Sinuhun Pakubono keempat untuk mendirikan sebuah pondok di sebelah timur Bengawan Solo. Akhirnya disetujui oleh Sinuhun, kemudian diberikan tempat di Jatisari. Jatisari, di Jatisari sebelah timur Sungai Bengawan Solo. Nah, di situ Jatisari itu santrinya banyak, tambah banyak. Tetapi karena sungainya kecil,
karena saat itu mungkin santrinya juga untuk berwudu dan sebagainya karena sungainya kecil, maka Kiai Ketip Iman merasa kesulitan, kemudian mencari daerah lagi ke sebelah timur, ke timur lagi, dan nyuwun izin juga, akhirnya mendapatkan daerah di Kayu Apa. Kayu apa? Yang Apa? sekarang menjadi Desa Jatisobo? Bukan, Oh, bukan. sebelum Berarti ini sebelumnya ya? Jatisobo ya. Jadi Berarti Kayu sempat Apa. berpindah-pindah ya Iya. beliau. Di situ santrinya tambah banyak. Tapi karena banyak dan sungainya agak curam, itu setiap subuh kalau santrinya mau berwudu banyak yang jatuh sampai menemui celaka ya. Nah karena itu beliau memohon lagi, mencari tempat lagi dari Kayu Apa itu kan sebelah timur Jatisobo ya, ke barat akhirnya sampai di Jatisobo. Nah Kayu Apa itu bisa bernama Kayu Apa itu karena dulu ada santrinya Ketip Iman yang tanya, kok pohon besar itu kayu apa? Kayu gede itu kayu apa? Kan orang Bagelen, orang Jogja sebelah barat, Purworejo lah. Itu kan bahasanya kayu apak. Oh, Makanya jadi agak ngampak-ngampak oleh gitu ya. kiai itu diberi nama desa tersebut Desa Kayu Apa. Kalau misalkan, nah kalau tadi kayu apa itu kan berasal dari itu ya, pertanyaan santrinya itu, kalau Jatisobo sendiri itu kenapa kok bisa dinamakan Jatisobo? Gitu, Jadi gini, misalnya. setelah di Jatisobo yang terakhir itu kiai merasa tentram di situ ya. Tentram, senang dengan banyaknya santri. Kemudian Sinun tahu bahwa kiai senang di situ. Kemudian kiai diberi kedudukan sebagai mantri Pradikan Jatisobo dan diberi tanah 3 jung itu berapa gitu saya kurang luasnya ya. Berarti diberi tanah oleh Sinuwun Sinun Pakubuwono keempat. ke-4. Nah, di situ kemudian Kiai Ketip Iman itu ingin mendirikan sebuah masjid. Saat itu ada beberapa pohon jati yang besar-besar dan salah satunya ada pohon yang menurut kita Ketip Iman di sini itu kaeloan, ono kaeloane. Kaeloane opo? Nah ini kok keelokannya itu setiap pagi bayang-bayang pohon jati tersebut itu sebo berada di Kasunana, nyampe, di keraton nih nyampe. bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya nyampe Nah, ke itu yang keraton. menjadikan pohon jati tersebut digunakan sebagai nama desa. soko untuk membuat masjid Jatisobo. Jatisobo setiap pagi bayang-bayangnya itu sampai di keraton. Jadi seolah-olah sebo ya, sowan karena kena sinar matahari sampai pohonnya sampai sebo ke keraton Kasunanan Surakarta. Oleh sebab itu menjadi Awal bakal nggih saka soko pembuatan masjid Jatisobo. Kemudian akhirnya dibangun masjid Jatisobo. Sinuwun Pakubuwono 4 juga ikut membangun. Ya. Cuman bentuknya disamakan dengan Masjid Agung ya. Masjid Agung Solo. Solo, Surakarta. Cuman bedanya kalau yang di Masjid Jatisobo itu sakanya persegi kan. Kalau di Masjid Agung Bulat. Oh, gitu. bulat. Pak, ini tadi saya tertarik dengan pembahasan Bapak yang sebelum Kiai Khotib Iman ini membangun atau membuat suatu pondok pesantren atau masjidkah itu, dia kan beliau sempat berpindah-pindah ya, dan itu selalu meminta izin dari Sinuwun Pakubuwono ke-4. Lah sebenarnya apakah ada hubungan antara pembangunan masjid itu dengan kebijakan keagamaan yang ada di Keraton Surakarta, Pak? Oh, ada hubungannya itu. Karena zaman Sinuwun Pakubuwono 4 itu kan juga ulama ya. Jadi syiar agamanya bagus itu.
Sinuhun Pakubuwono keempat. Jadi cocok sekali masanya dengan Kiai Ketip Iman yang juga syiar agama. Berarti ini bisa dibilang ya sebagai strategi syiar Islam pada masa itu ya Pak ya? Bisa dibilang Luar seperti biasa. itu. Kalau yang terakhir nih Pak, saya yang pengen tahu. Setelah jenengan alih aksarakan gitu, ada makna historis apa yang bisa kita ambil dari kisah ini Pak? Itu makna historisnya itu adalah adanya kedekatan antara seorang raja dengan ulamanya, abdi dalamnya ulama dan juga rakyatnya. Dan itu juga untuk syiar agama lah, agama saat itu, agama Islam. Karena setelah Ketip Iman sedo itu menurut cerita kan Sinuhun Pakubuwono ke-9 atau saat itu masih menjadi Pangeran Adipati itu pernah sholat Jumat di situ. Di Masjid Jatisobo? Beliau juga pernah menjadi khotib Di Masjid Jatisobo di ya? Jatisobo. Oh gitu. Wah ini jadi ceritanya semakin menarik karena memang sebelumnya saya baru mendengar dari versi legenda rakyat Sukoharjo Gitu. dan ini mendengar versi langsung dari alih aksara naskah Masjid Jatisobo. Karena dokumen seperti manuskrip itu kan sangat penting. Ya, ini Karena itu bisa dibilang dari bukti ya Pak ya? bukti memang dulu ada. Bukti bahwa kisah Kiai Khotib Imam ini ada dan bukti warisannya pun ada yaitu Masjid Jatisobo. Ada. Iya. Sekali. Luar biasa. Itu perlu dilestarikan Masjid Jatisobo menurut saya itu. Iya. Nah, jadi gitu Pak Adi. Saya mendapatkan gambaran lain dari cerita Bapak, terutama tentang isi dari naskah kuno Masjid Jatisobo ini. Tentunya ini akan menjadi ilmu yang lain di samping yang legenda rakyat Sukoharjo itu. Nanti mungkin teman-teman Dok Dadar bisa menjadikan ini sebagai referensi bukti bahwa Masjid Jatisobo itu juga disebutkan di dalam naskah kuno Masjid Jatisobo. Gitu ya Pak ya. Ini judulnya Serat Pratelan wontenipun Candi Reco Patilasan Padusan Sasaminipun ing bawah Kabupaten kita Surakarta. Nah ini judulnya lumayan panjang. Tapi jika teman-teman Dok Dadar ini tuh pengen tahu kepo bisa. Khusus Kabupaten Sukoharjo ini. Yang di dalam manuskrip ini. Sebanyak 235 dusun. Oke. Terima kasih Sama-sama Pak Adi Mbak Maro. atas Sukses selalu. bincang-bincangnya yang Oke. sangat bermanfaat. Tentunya sahabat Dok Dadar akan senang mendengar cerita yang kita bicarakan tadi. Semoga bermanfaat, semoga. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Purun, saya siap. Sukses. Pesannya adalah begini. Sopo kuburan kok pas mati tok. Nah, gitu. Artinya adalah datang ke kuburan kok pas cuma ketika mati saja. Nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Datang ke sini dalam rangka apa? Mendoakan ahli kubur yang ada di sini. Karena sebelum kita hidup, mereka-mereka ini sudah beriman. Sebelum kita datang, mereka-mereka ini sudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di sini. Ya.